Eh, pada bagian ini akan menjelaskan mengenai siklus produksi dari chapter 14 buku Romney. Tujuannya di sini untuk menjelaskan bagaimana aktivitas utama daripada bisnis yang berhubungan dengan operasi, proses, informasi disajikan dalam siklus produksi, dan mengidentifikasi juga ancaman utama daripada siklus produksi dan mengevaluasi kecukupan daripada kontrol yang bervariasi untuk prosedur berkaitan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana perusahaan menggunakan sistem akuntansi biaya untuk mencapai tujuan daripada manufaktur, dan mendiskusikan pengambilan keputusan utama yang harus diambil dari siklus produksi dan mengidentifikasi informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, untuk proses siklus produksi, di sini ada 4 hal yang penting tadi seperti sudah dijelaskan, yaitu mengenai desain produk. Desain produk sumber dokumennya di sini adalah untuk bill of material dan list operasi, artinya permintaan bahan barang ya, dan daftar daripada aktivitas operasinya. Lalu perencanaan dan scheduling, ini sumber dokumennya adalah schedule master produksi, pesanan produksi, dan juga permintaan bahan baku, dan operasi produksi, dan juga akuntansi biayanya. Ya, untuk operasi produksi berkaitan dengan tahapan daripada aktivitas proses produksi, untuk akuntansi biaya ini untuk perhitungan daripada biaya yang berkaitan dengan untuk menghasilkan produk. Nah, untuk proses siklus produksi di sini, siklus yang berkaitan itu adalah siklus pendapatan di sebelah kiri dan siklus pengeluaran di sebelah kanan. Dan juga ada berkaitan dengan sistem journal ledger dan pelaporannya dengan manajemen, dan di sini juga berkaitan dengan human resource management dan siklus penggajian. Karena untuk produksi memerlukan buruh-buruh untuk yang digaji per jam untuk menghasilkan produk ya. Dari siklus pendapatan di sini dokumennya adalah pesanan penjualan atau customer order, lalu penjualan di masa akan datang, sales forecast, dan dari production cycle ini menghasilkan barang jadi yang nantinya akan dijual di siklus pendapatan. Sedangkan berkaitan dengan siklus pengeluaran di sini adalah permintaan pembelian, dan siklus pengeluaran di sini juga berkaitan dengan biaya overhead dan biaya bahan baku. Ya, ini akuntansi biayanya ya. Lalu akuntansi biaya yang lain adalah untuk biaya gaji ya, labor cost, dan kebutuhan karyawan. Lalu laporan ke manajemen. Nah, untuk biaya daripada barang manufaktur ini nanti akan dilaporkan dalam journal ledger dan reporting sistemnya. Jadi ini gambar DFD daripada proses siklus produksi. Lalu untuk produk design dan planning and scheduling, di sini ancamannya adalah pada saat mendesain produk, di sini mendesain produk kualitasnya kurang atau poor ya, ancamannya, sehingga menghasilkan biaya yang berlebihan karena kualitas produknya nggak sesuai. Lalu ini overproduksi atau produksi yang kurang. Untuk mengkontrol hal itu di sini, yang pertama harus ada analisis daripada biaya yang dihasilkan dari pilihan desain produk ya. Kalau pilihan desain produk A, hasilnya apa? Ternyata kalau diganti B, hasilnya bagaimana? Bisa kita bandingkan. Lalu analisis untuk garansi dan biaya perbaikan ya. Garansi dan biaya perbaikan untuk produk maupun juga mesin yang menghasilkan produk tersebut. Lalu yang kedua di sini adalah sistem perencanaan untuk produksi, review dan persetujuan pesanan produksi dan schedule, dan pembatasan akses untuk pesanan dan schedule-nya. Nah, untuk berkaitan dengan aktivitas operasi produksi, di sini ancamannya ketika aktivitas operasi produksi ada pencurian persediaan, ada pencurian aset tetap, itu mesin yang harganya mahal, atau kinerja yang rendah, lalu investasi yang tidak optimal atau di bawah titik optimal daripada fixed asset yang dihasilkan ya.
dari fixed asset yang ada itu tidak menghasilkan produk yang sesuai kualitasnya. Jadi mesin itu tidak berjalan dengan baik, misalnya seperti itu, sehingga kualitas barangnya kurang. Lalu kerugian daripada persediaan atau di sini aset tetap di sini terbakar atau rusak atau karena bencana ya. Lalu ada operasi yang terganggu atau disruption. Untuk pengawasannya, kontrolnya berarti di sini harus ada pembatasan aset fisik untuk menghindari pencurian ya. Lalu juga di sini ada dokumentasi, selalu dokumentasi bukti untuk perpindahan persediaan, lalu pembagian tugas untuk tiap penerima barang dan yang mengotorisasi dan yang mencatat ya. Jadi ada fungsi pencatatannya berjalan dengan sangat baik. Lalu ada pembatasan akses juga untuk aset-aset yang sifatnya mahal, ini mesin ya. Jadi dipastikan setelah mesin tidak digunakan lagi, pabrik tersebut dikunci dengan baik dan yang memegang kunci adalah orang-orang tertentu karena nilai fixed asetnya cukup tinggi ya atau mahal ya. Lalu mencatat dengan detail untuk keseluruhan fixed aset yang ada, termasuk ketika fixed aset tersebut dijual. Lalu ada pelaporan kinerja. Lalu di sini juga ada pencatatan permintaan ya, permintaan yang terjadi yang sifatnya kompetitif. Lalu di sini juga ada pengamanan asuransi secara fisik ya. Untuk pengamanan secara fisik, jadi dipastikan semua barang yang mahal tersebut diasuransikan. Lalu ada backup dan perencanaan untuk kalau terjadi suatu bencana misalnya ya, ada cadangan. Jadi di sini selalu ada backup terutama untuk data, tapi juga untuk mesin cadangan. Atau ada backup alternatif ketika mesin itu rusak, dia bisa untuk menghubungi langsung orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan penyewaan mesin pengganti, sehingga aktivitas produksi tetap bisa terjadi. Lalu akuntansi biaya, di sini ancamannya adalah ketidakakuratan daripada data biaya, lalu ketidakakuratan daripada atau alokasi overhead cost, atau laporan yang salah misleading. Jadi di sini data tersebut sumbernya otomatis, dipastikan juga ada integritas dari proses pengawasannya, dan juga dipastikan berdasarkan waktu untuk activities based costing-nya atau ABC ya. Activity based costing berdasarkan waktu, dan ada matrik untuk penilaian kinerja. Untuk sistem akuntansi biaya, di sini akan menyajikan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk kinerja produksi dan operasi. Penyajian data biaya yang akurat itu mengenai produk dengan menggunakan harga dan pengambilan keputusan yang dimodifikasi untuk produk tersebut, atau di produk-produk tersebut menghasilkan keputusan sesuai keputusan yang tepat gitu ya. Kadang keputusan A dikombinasikan keputusan B dan sebagainya. Lalu mengambil di sini mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung persediaan dan COGS, nilai COGS yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi keuangan organisasi tersebut selalu berdasarkan informasi yang tepat dari perhitungan persediaan dan COGS-nya atau nilai harga pokok penjualannya. Nah, ini kata-kata kuncinya berarti ada siklus produksi, ada permintaan bahan, ada list produksi, MRP, Manufacturing Resource Planning, kan ada yang disebut planning dirancang dengan baik yang disebut MRP. Ketika menggunakan Computer Integrated Manufacturing, semua terintegrasi, CIM namanya, dan Request for Proposal CFP, bisa juga dengan selain ABC Job Order Costing, sesuai dengan pesanannya, Process Costing, Job Time Ticket, Manufacturing Overhead, Activity Based Costing, ada driver biayanya, dan juga ada tiket.